Oke dulur semuanya, salam jumpa di channelnya Mas Doni 22. Sebelum kita mau berangkat latihan ya Mas ya. Iya. Jadi kita rencananya ini akan latihan ke daerah utara ya. Kita mau ke arah Liwa. Jadi sebelum kita berangkat latihan, kita ya sedikit memberi saran ataupun bukan wejangan tapi saran aja. Ya karena di media sosial itu masih viralnya ada siswa yang meninggal gitu. Kalau nggak salah sih seperti itu sih. Jadi buat mas-masnya di sana ya, kalau melatih siswa itu pakai susah juga dibilangnya. Jadi ininya di medsos sekarang ini ya, di Facebook atau di apa itu ada berita kalau ada siswa yang mengikuti kenaikan tes tingkat sabu, ada yang ya seperti itulah, ada yang meninggal kayak gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi kepada siswa kita. Karena apa? Ya keinginan orang tua siswa itu ikut latihan itu biar menjadi seorang pendekar ataupun tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi orang tua itu memberikan izin ikut latihan itu agar anaknya itu menjadi orang yang bermanfaat ataupun orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Tapi kalau ikut latihan tapi malah terjadi hal yang diinginkan kan gitu ya, merugikan kedua belah pihak. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai pelatih itu harus bisa lah mengerti keadaan kondisi siswa kita. Kita memberikan porsi tentang daya tahan seorang siswa itu kan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan dipukul rata. Jadi harapan saya sebagai saya juga pelatih, saya selama melatih itu udah dari tahun 2009 sampai sekarang 2022 ini selalu ada siswa. Tapi saya mendidik siswa saya itu sesuai porsinya, tidak saya pukul rata. Karena itu tadi, setiap manusia, setiap siswa itu mempunyai daya tahan tubuh yang berbeda-beda, mempunyai skill, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ini warga baru juga, jadi saya memberikan ini bahwa warga baru itu juga jangan langsung dilepas untuk melatih siswa. Harus tetap kita kontrol ataupun kita amati ataupun kita berikan contoh yang baik seperti itu. Memang di PSAT itu khusus latihan PSAT itu ada peribahasa tego lorone tapi orang tego patine. Nah, jadi seperti itu. Keras mendidik itu tapi keras yang menjalur. Jika kita jadi kita kalau menghukum siswa itulah menghukumlah yang mendidik ataupun yang bermanfaat. Sebenarnya siswa salah ya dihukumnya push up atau sit up atau yang lainnya, tapi hukuman yang bermanfaat. Jangan main bakbuk kekerasan gitu, karena masa depan mereka itu masih panjang, masih ingin, mungkin ada yang pengen jadi TNI atau mungkin menjadi polisi dan macam-macamnya kan. Rata-rata yang ikut latihan siswa PSAT itu kan masih umuran pra remaja lah, masih umur di bawah umur ataupun remaja lah, masih umur 15-an tahun dan seterusnya seperti itu. Jadi masa depan mereka itu masih panjang. Jadi harapan saya sih sebagai pelatih dan untuk pelatih semuanya itu, kita tidak dibayar, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau melatih siswa itu ya sesuai ukurannya seperti itu. Memang terkenal keras, tapi kerasnya keras yang mendidik, jangan main babuk-babuk. Seandainya pun kita mau memberikan suatu ibaratnya daya tahan tubuh, tapi kan kita harus sesuai aturan. Kita memukul siswa atau mau apa ya harus memberi aba-aba ibaratnya tentang daya tahan tubuh, tentang pernapasan, tentang apa seperti itulah. Kita tidak dibayar lur, jadi kita harus antisipasi juga. Sekarang tidak bisalah kita ini sesuka hati kita, karena walaupun apa-apa tetap kita tidak kebal hukum ya.
manusia juga dilindungi undang-undang. Jadi kita ini tidak ada yang sebagai pelatih itu kalau terjadi apa-apa juga itu tidak ada yang dibanggakan gitu. Apa ya, tidak bisa, nggak ada yang menolong gitu loh. Jadi kita rugi diri sendiri, rugi semuanya kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama siswa apa sama diri kita sendiri juga. Karena ini kan negara hukum. Jadi kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sama siswa ya kita juga ya kena. Seperti itu. Dan di PSHT juga kan seperti sekarang kan bingung, maksudnya Mas ini PSHT mana PSHT mana, jangan saling menyalahkan PSHT mana kalau terjadi hal-hal yang iya ibaratnya yang terkenal kan PSHT itu main kroyo atau apalah, bukan kroyo atau solidaritas atau dentete bengeknya itu kan terkenalnya itu kan kroyo apa-apa gitu. Coba Mas ambilkan bungkus rokok itu di sini. Nah, kita ini loh ibaratnya rokok kan, ini rokok kan yang kita ambil itu, yang kita manfaatkan itu rokoknya apa isinya, apa isi rokoknya, rokoknya kan. Jadi ini rokok tapi yang kita ambil adalah isinya kan, yang kita ambil itu jadi bungkusnya itu kan ya sekedar bungkus saja, tidak ada gunanya. Seperti itu kita ambilkan makna dari itulah, semoga aja paham lah maksud saya ini, paham seperti itu. Jadi yang kita ambil itu persaudaraannya, kita nggak usah apa namanya itu, ini dari ketua umum mana, ketua umum nggak usah pikirkan ke situ. Harus bawa itu yang kita ambil itu persaudaraannya, kayak ya kita gini lah sebelum berangkat. Jadi jangan apa namanya terpaku sama ini dari pihak mana, ini pihak mana gitu. Seperti rokok tadi lah, yang kita ambil di dalamnya. Jadi kita ambil aja rasa persaudaraan kita ini. Seperti itu dulu ya. Jadi ya ini hanya maaf kalau bukan menggurui ini, tapi sekedar motif apa ya, saran. Sekedar saran saja bahwa sebagai pelatih itu kita tidak mendapatkan apa-apa ya, kita sama sekali intinya nama besar juga tidak atau apa-apa, intinya tidak mendapatkan apa-apa. Intinya kebahagiaan yang kita dapat adalah kebahagiaan tersendiri kalau sudah mengesahkan seorang siswa. Nah, seperti itu. Jadi ya kita intinya melatih itu sesuai porsinya saja, melihat keadaan, melihat kondisi, dan seorang pelatih itu harus bisa lebih berhati-hati ya, pokoknya intinya seperti itu. Tanpa saya jelaskan pun sebenarnya tahulah. Oke, dibikin saja dulu. Jadi kalau ada saya kata-kata yang kurang berkenan ataupun saya seolah-olah menggurui, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini juga bukan maksud untuk menggurui. Ini juga pesan bukan buat hanya PSHT aja, tapi seluruh pencak silat. Bahwa setiap manusia itu mempunyai daya tahan tubuh atau mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, tidak sama. Jadi itu ya intinya si orang siswa itu pengen latihan itu pengen bisa atau pengen pintar ya, bukan latihan untuk mengantarkan nyawa atau itu bukan. Jadi saya tidak menyalahkan, intinya buat sedia payung sebelum hujan, jadi lebih berhati-hati lagi. Oke Lur, see you, sampai jumpa lagi.